pelajari berhubungan dengan himpunan, berbicara himpunan, pasti nanti arahnya adalah ke fungsi. Ya, karena fungsi inilah yang nanti dikembangkan akan banyak pembahasannya pada analisis real. Di sini mengenai fungsi yang mau Ibu jelaskan ya adalah yang harus kalian ingat kembali itu adalah terkait dengan jenis-jenis fungsi. Ya, dimana kita ketahui jenis-jenis fungsi, misalnya fungsi yang memetakan dari himpunan A ke B, ya, fungsi dari A ke B, maka kita ingat ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Ya, nah, tiga istilah ini. Fungsi injektif atau juga disebut sebagai fungsi satu-satu, fungsi surjektif atau juga disebut juga biasanya sebagai fungsi pada, lalu fungsi bijektif ya, yang merupakan fungsi yang dia itu berlaku keduanya. Dia injektif dan juga surjektif atau bisa juga disebut sebagai fungsi satu-satu pada gitu ya kalau kalian mau mencari penjelasan lebih lanjut untuk mengingat. Oke, definisinya ini kalau injektif yang harus kita ingat, fungsi dikatakan injektif adalah ini ya yang Ibu beri warna kuning jika untuk setiap, ingat untuk setiap berarti terbalik ya, untuk setiap X-nya harus berlaku X1 tidak sama dengan X2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Kalau berlaku ini pada suatu fungsi, berarti fungsinya dikatakan injektif. Nah, ya. Jika maka, ya berarti kalau dia berlaku ini, jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Ini dua-duanya ada negasi ya. Kalau kita pakai kontraposisi, berarti juga berlaku jika untuk setiap fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Itu juga berlaku, berarti kebalikan ini ya. Kalimat ini kalau kita ubah ke bentuk kontraposisi, kontraposisi, maka boleh membuktikan injektif dengan pernyataan jika untuk setiap fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, itu yang harus kalian ingat, injektif. Lalu untuk surjektif, ini ya syaratnya fungsi dikatakan surjektif jika fa, ya, jadi jika fa, berarti ranknya itu adalah sama persis dengan b, ya, atau rank f, rank fungsi itu sama dengan b, maka dikatakan fungsi itu adalah surjektif. Berarti kalau rank itu sama persis dengan kodomain, ya, dengan B, karena kode mainnya di sini B ya, maka dikatakan fungsi itu surjektif. Dan yang ketiga, suatu fungsi dikatakan bijektif ya, jika berlaku dua-duanya, dia injektif dan juga surjektif. Ingat ada kata dan, berarti dua-duanya harus berlaku. Ya, jadi fungsi. Ya, masih ingat ya, fungsi yang A ini domain, B kodomain. Nah, dan rank itu adalah hasil pemetaan dari A ke B. Ya. Kalau dia persis semua rank itu adalah B, maka fungsinya adalah surjektif. Tapi kalau tidak, kita lihat kalau berlaku ini berarti dia kemungkinan injektif. Oke, itu jenis-jenis fungsi ya, atau tadi yang Ibu katakan kontraposisi ini ya. Nah, jadi yang pernyataan pertama tadi ya, kita kembali tadi ini, jika untuk setiap x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Jadi untuk membuktikan injektif, selain dengan menggunakan pernyataan ini yang tidak sama dengan ini, bisa juga kita, tadi kata Ibu, menggunakan kalimat kontraposisi. Ya, jadi kalau membuktikan injektif bisa juga dengan kita buktikan jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Yaitu karena pakai kontraposisi. Begitu juga untuk yang surjektif. Nah, berarti kita dari kalimat itu kita bisa membuktikan untuk fungsi surjektif itu kita pakai ini ya, untuk setiap B anggota B terdapat setidaknya satu X anggota A, sedemikian hingga Fx sama dengan B. Berarti kita bisa memulainya dari
sini ya. Nah, kita harus membuktikan bahwa ada satu aja ya X anggota A, maka berlaku ini. Berarti terbukti fungsi itu dia surjektif. Ya, ini juga sudah kalian pelajari, tapi ya panjang penjelasannya ya. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih jelas ya, untuk memudahkan mengingat. Nah, misalnya di sini Ibu punya fungsi ya yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real ya. Yang mana fungsi f-nya adalah fx sama dengan 3x kurang 5. Kita misalnya mau menunjukkan atau diminta menunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 3x kurang 5 tadi adalah fungsi bijektif. Ya, bijektif. Kalau B 2 berarti kita harus membuktikan. Kalau dia bijektif berarti kita harus membuktikan bahwa fungsi ini dia pertama injektif. Boleh nyaman duluan ya. Lalu kita buktikan dia merupakan fungsi surjektif atau fungsi pada. Fungsi injektif, bagaimana kita membuktikan fungsi fx sama dengan 3x kurang 5 dengan ini pemetaannya R ke R. Injektif, nah kita pakai kalimat tadi ya. Kalimat tadi, fungsi injektif, kita pakai tadi, jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Kita buktikan ini tadi dengan pernyataan ini. Injektif jika berlaku ini, ya. Ya, jika ini, maka ini. Berarti kita mulai dari ini, ya. Nah, ingat antecedent sama konsekuen. Kita mulai antecedent berarti sesuatu yang diketahui. Ya, diketahuinya apa? Diketahuinya fx1 sama dengan fx2. Kita misalkan. Berarti karena fungsinya adalah 3x kurang 5, berarti fx1 adalah 3x1 dikurang 5. Lalu fx2-nya berarti adalah 3x2 dikurang 5. Ya, kita mulai dari sini. Ya. Maka akhirnya ini apakah benar? Kalau fx1 sama dengan fx2, apakah benar? Ya, akhirnya nanti x1 sama dengan x2. Kita jalankan ya sehingga fx1, kita mulai dari fx1 sama dengan fx2. Fx1-nya apa? Kita substitusi dengan 3x1 kurang 5 sama dengan 3x2 kurang 5. Lalu kita pakai operasi aljabar ya, dengan menambahkan kedua ruas, dengan menghasilkan 3x1 sama dengan 3x2. Kemudian operasi aljabar lagi, kita bagi kedua ruas dengan 3, hasilnya adalah x1 sama dengan x2. Nah, sampai sini, kita tadi mulai dari apa? Jika ini fx1 sama dengan fx2, ternyata maka x1 sama dengan x2. Berarti apa? Berarti terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 3x kurang 5 itu adalah fungsi injektif. Ya, terbukti. Oke, harusnya ditulis lagi ya, nanti terbukti fungsi ini injektif. Nah, oke, bagaimana yang injektif berarti satunya apa lagi tadi? Surjektif, ya fungsi pada. Nah, apa patokannya fungsi surjektif? Kembalikan ke definisi, ya. Untuk setiap B anggota B terdapat setidaknya satu. Nah, setidaknya ada satu X anggota A. Sedemikian sehingga fx sama dengan B. Berarti kita harus mengambil nih. Nah, X anggota A. Ambil sembarang Y. Kenapa jadi dimulai dari Y anggota R? Karena dari sini. Karena kan untuk setiap. Kalau untuk setiap berarti kita ambil sembarang. Kan kalau setiap itu berlaku untuk semua. Ya, yang mana saja kita ambil berarti harusnya berlaku. Jadinya dimulai pembuktiannya dengan kata ambil sembarang. Jadi kalau kalian ketemu nanti suatu pernyataan definisi atau teorema ada kata setiap, ya. Berarti untuk membuktikannya dimulai biasanya dengan kata ambil sembarang. Y anggota R. Kenapa di sini Y? Supaya mudah saja ya, karena dia fungsi Y. Kenapa R? Karena tadi dia pemetaan dari R ke R. Sedangkan yang kuning tadi kan definisi kita pemetaannya A ke B. Ya, jadi tinggal merubah simbol saja. Nah, jadi karena tadi setiap kita ambil sembarang Y anggota R.
Nah, dari Y anggota R ini, lalu di sini terdapat setidaknya 1. Nah, karena 1 kita pilih, berarti kan kalau 1 berarti pilih saja 1 ya, 1 anggota dari si R ini. Ini kan karena R ke R, jadi R mana gitu ya, pokoknya dua-duanya R gitu ya. Pilih X anggota R dengan X sama dengan Y tambah 5 sama dengan 3. Cukup 1 ya, berarti kalau sudah berlaku 1, berlaku ini. Kalau berlaku berarti dia surjektif. Kita ambil saja X-nya Y tambah 5 per 3. Ini ya, yang paling ini. Yang pastilah nanti kali ini. Ya, nah, kita buktikan ya. Kalau kita punya X sama dengan Y tambah 5 per 3, kalau kita masukkan ke dalam fungsi ini, kita substitusikan X-nya dengan Y tambah 5, berarti akan menjadi ini ya. Nah, karena fungsinya 3X kurang 5. X-nya ganti jadi, substitusi jadi Y tambah 5 per 3. Kita pakai aljabar seperti biasa. Kita lanjutkan. Nah, maka hasil akhirnya fx sama dengan y. Nah, ini kan b, ya fx sama dengan b. B kita kan tadi adalah y. Berarti fx sama dengan y. Nah, berarti sudah terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 3e kurang 5, di mana fungsinya memetakan dari R ke R, itu dia surjektif terbukti. Nah, dari ini berarti terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 3e kurang 5, dia adalah fungsi yang bijektif. Atau secara lengkap ini, karena terbukti bahwa fungsi yang memetakan R ke R fungsi injektif, dan dia juga merupakan fungsi surjektif, maka fungsi itu tadi dia adalah fungsi bijektif. Nah, seperti itu pembuktian.